adik-adik, selamat datang di Sidang Anak-anak. Wah, udah hari Minggu lagi nih. Kita mau sidang anak-anak lagi. Nah, pastinya adik-adik semoga nggak bosen ya lihat Kak Melisa lagi nih di video kali ini. Oke, sebelum kita mulai sidang anak-anak hari ini, gimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Adik-adik bisa lipat tangan, habis itu tutup mata. Nanti Kak Melisa pimpin di dalam doa. Oke, sebelumnya kita seru nama Tuhan dulu deh. Kita seru nama Tuhan 3 kali, habis itu dilanjutkan dengan doa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadapan-Mu. Tuhan, dapatkan setiap kami pada saat kami memuji nama-Mu, kami dapat meleluasakan, sehingga kami dapat bersukacita. Tuhan juga dapatkan telinga kami menjadi telinga yang mendengar. Tuhan juga dapatkan fokus kami agar semuanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah adik-adik, gak bosen-bosen nih Kak Melisa ingetin lagi nih kepada adik-adik semua. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Nah, apalagi Kak Melisa lihat nih kalau adik-adik tuh ada yang sebagian udah offline, udah sekolah nih, udah ketemu teman-teman, udah belajar meskipun waktunya nggak panjang, tapi tetap harus jaga protokol kesehatan. Harus pakai masker, harus rajin cuci tangan. Nah, kalau ada vitamin, adik-adik juga harus minum vitamin. Nah, oke, biar kita nggak lama-lama lagi, selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Nah, adik-adik bisa leluasa ya, bisa bangkit berdiri di rumah. Puji Tuhan ya adik-adik, hari ini kita sudah seru nama Tuhan, kita sudah berdoa, kita juga sudah berkidung. Nah, sekarang adalah saatnya kita mendengarkan cerita. Nah, cerita hari ini masih melanjutkan cerita minggu lalu. Masih ada yang ingat cerita minggu lalu tentang apa ya? Nah, puji Tuhan ya, masih ada yang ingat ya cerita minggu lalu
tentang bagaimana Fir'aun itu menghalang-halangi bangsa Israel yang hendak keluar dari Mesir gitu ya, untuk beribadah kepada Tuhan mereka di padang gurun. Nah, karena Fir'aun ini menghalang-halangi ya, terus keras kepala menghalangi bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan itu menjatuhkan tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Apa aja ya tulahnya kemarin ya? Tulah yang pertama itu ada Tuhan mengubah air menjadi darah ya. Kemudian ada tulah katak yang memenuhi Mesir, kemudian ada nyamuk, ada apa lagi ya? Kemudian ada lalat pikat, ada penyakit sampar, kemudian kulit bangsa Israel ada bara, ya kan? Nah, kemudian ada hujan es yang disusul dengan belalang-belalang yang memakan habis semua tanaman ya, yang setelah hujan es itu sisa-sisa tanaman yang ada dihabiskan oleh belalang. Kemudian ada tulah yang ke-9 ya, ke-8 memenuhi seluruh Mesir. Nah, adik-adik, setelah 9 tulah ini ternyata Fir'aun ini masih terus keras kepala ya, tetap menghalangi bangsa Israel itu untuk keluar dari Mesir. Nah, kemudian Tuhan melalui Musa berbicara kepada bangsa Israel ya. Musa ini memerintahkan kepada setiap kepala keluarga dari bangsa Israel untuk mengurung seekor domba jantan yang berumur setahun, yang tidak bercacat celah ya, untuk dikurung pada tanggal 10 bulan itu gitu ya. Nah, kemudian pada tanggal 14 bulan itu, Musa memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih domba jantan tadi ya. Nah, kemudian setelah disembelih, bangsa Israel harus mengoleskan darah domba itu pada kedua tiang pintu rumahnya ya. Dan pada bagian atas ambang pintu rumahnya, dioles dengan darah domba jantan tadi. Nah, kemudian bangsa Israel ya, setiap keluarga Israel, mereka harus masuk ke dalam rumahnya, kemudian makan daging domba yang dipanggang gitu ya. Bagaimana cara memakannya? Menurut perintah Tuhan, bangsa Israel harus makan daging domba itu dengan roti yang tidak beragi, kemudian dengan sayur pahit ya. Tentunya nggak enak ya, tapi itulah perintah Tuhan ya. Kemudian Tuhan pun mengatur cara bagaimana mereka makan gitu. Mereka nggak boleh makan sambil santai, sambil ngobrol-ngobrol, kalau kita makan di rumah ya, sambil santai, sambil ngobrol-ngobrol. Enggak, Tuhan minta bangsa Israel itu saat makan mereka harus pinggangnya berikat gitu ya. Terus kakinya harus mengenakan kasut gitu ya, alas kaki gitu ya, sambil membawa tongkat. Jadi mereka harus makan dengan buru-buru gitu. Jadi mereka itu makan sambil bersiap untuk pergi gitu ya. Nah, bangsa Israel mengerjakan semuanya itu. Dan pada hari itu, pada malam itu, Tuhan memberikan tulah ke-10 kepada bangsa Mesir. Apa itu tulah yang ke-10? Nah, jadi semua anak sulung dari anak manusia maupun anak dari binatang-binatang ternak, anak sulungnya, hari itu semuanya dibunuh oleh Tuhan gitu ya. Jadi semua anak sulung bangsa Mesir dan ternak-ternaknya itu malam itu mengalami kematian gitu ya. Betapa mengerikan ya adik-adik. Malam itu terdengar seruan kematian, seruan kesedihan di seluruh Mesir ya. Nah, tetapi di rumah-rumah bangsa Israel yang pada tiang pintunya itu tadi ada olesan darah, di situ tidak ada kematian gitu ya, ada keselamatan. Nah, peristiwa itulah yang hingga saat ini masih terus diperingati bangsa Israel sebagai peristiwa Paskah ya adik-adik. Peristiwa itu terus diingat turun-temurun.
oleh bangsa Israel gitu ya. Bagaimana Tuhan itu menyelamatkan mereka. Nah, setelah itu bangsa Israel bersiap untuk pergi meninggalkan Mesir ya. Tengah malam mereka berjalan gitu ya, meninggalkan Mesir gitu. Ketika mereka berjalan, Tuhan memimpin mereka, Tuhan menyertai mereka dalam rupa apa gitu ya. Di siang hari ada tiang awan ya yang menudungi mereka gitu ya, yang membuat mereka nggak kepanasan gitu. Dan di malam hari ada tiang api gitu sebagai penerang bagi mereka gitu. Nah, bangsa Israel tidak perlu mencari harus arah gitu ya, harus pergi ke arah mana. Mereka cukup mengikuti tiang awan dan tiang api yang memimpin mereka. Nah, mereka pergi berjalan untuk meninggalkan Mesir. Nah, adik-adik, setelah berjalan sejangka waktu ya, serombongan bangsa Israel ini ya, yang berjumlah sekitar 2 juta orang ini ya, tiba-tiba mereka mendengar suara adik-adik di belakang mereka gitu. Ada suara yang di tanah tempat mereka berjalan tuh serasa ada getaran gitu ya, karena ada suara gemuruh yang besar gitu. Suara gemuruh itu bukan di langit ya, tapi terasa di darat nih. Suara apa ya? Kemudian juga ada, lalu mereka menoleh ke belakang ya adik-adik, dan ada debu-debu gitu bertaburan dengan suara gemuruh. Nah adik-adik, ternyata Fir'aun dan pasukannya dan prajuritnya itu mengejar mereka adik-adik. Nah mereka terus berjalan ya, dan ternyata kereta-kereta perang Fir'aun itu mengejar mereka. Ternyata Fir'aun masih tidak membiarkan bangsa Israel ini untuk pergi gitu ya. Nah saat itu mereka putus asa adik-adik, karena bangsa Israel ini di depan mereka itu Laut Merah gitu. Mereka sudah sampai di depan mereka itu Laut Merah, dan di belakang mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun gitu. Jadi mereka ini terjebak ya kan, serasa menemui jalan buntu ya kan. Mereka harus kemana? Di depannya laut, di belakangnya dikejar pasukan Fir'aun gitu. Mereka menjadi putus asa, kemudian mereka mulai marah-marah kepada Musa ya kan. Kenapa kamu itu memimpin kami keluar dari tempat ini gitu, hanya untuk mati di sini gitu ya. Mereka mulai melupakan Tuhan ya yang menyelamatkan mereka gitu. Nah adik-adik, tapi kemudian Tuhan melalui Musa ya, menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya adik-adik. Dan ketika Musa mengangkat tongkatnya, Laut Merah itu tiba-tiba terbelah adik-adik, seperti ada dinding di kanan kirinya ya. Kemudian bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut itu. Ini adalah peristiwa yang sungguh luar biasa ya, yang tentunya akan terus diingat oleh bangsa Israel, karena mereka melihat di depan mereka itu bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dengan membelah Laut Merah ya. Kemudian bangsa Israel berjalan di tengah-tengah Laut Merah itu ya, dan tentara Fir'aun dan pasukannya ini masih terus mengejar mereka gitu. Melihat Laut Merah yang terbelah, kemudian mereka mengejar bersama kereta-kereta perangnya gitu ya. Nah, tetapi adik-adik, Tuhan menimbulkan kesulitan nih kepada tentara Fir'aun gitu ya. Kereta-kereta perang mereka itu roda-rodanya mulai terlepas gitu ya, sehingga menghambat mereka untuk mengejar bangsa Israel gitu. Nah, setelah bangsa Israel itu seluruhnya sudah sampai ke seberang Laut Merah, kemudian tiba-tiba Tuhan membiarkan Laut Merah itu kembali tertutup airnya ya, sehingga seluruh pasukan Fir'aun yang berada di tengah-tengah Laut Merah itu semuanya mati adik-adik, dan bangsa Israel ini selamat ya. Nah adik-adik, Tuhan yang dulu menyelamatkan dan menyertai bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang juga menyertai kita sampai hari ini ya, menyertai kakak, menyertai adik-adik, menyertai setiap umat pilihannya. Nah jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir apapun gitu ya.
Setiap kali kita meminta pertolongan, kita bisa berseru kepada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, amin. Kita juga bisa berdoa meminta pertolongan pada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang terus menyertai kita sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan ya, cerita kakak sampai di sini. Setelah ini kalian bisa menghafal ayat ya, supaya kalian bisa terus mengingat cerita hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Gimana tadi kalian mendengarkan ceritanya? Seru sekali ya. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dari yang awalnya diperbudak oleh orang-orang di Mesir, sampai akhirnya Tuhan melalui Musa dan Harun bisa membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Nah adik-adik, dari cerita itu tadi kita perlu belajar bahwa hari ini kita perlu yang namanya TAAT, taat. Bukan seperti Fir'aun yang tidak taat kepada Tuhan hingga akhirnya dia dihukum Tuhan ya. Ketika orang Israel bisa berhasil menyeberangi Laut Merah, Fir'aun dan semua pasukannya tidak berhasil dan akhirnya mereka tenggelam. Itu semua buah dari ketidaktaatan Fir'aun kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang Kak Ica akan mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat bersama-sama. Ayat hafalannya ada di Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Kak Ica bacakan ya buat kalian. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Nah, ayat hafalannya mudah sekali kan? Kata-katanya mirip-mirip. Jadi Kak Ica yakin adik-adik di rumah bisa dengan mudah untuk menghafalkan ayat hafalan kali ini. Oke, untuk menutup sidang anak-anak hari ini, Kak Ica akan mengajak kalian kembali untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Sebelum berdoa, kita seru nama Tuhan dulu 3 kali ya. Yuk, kita seru nama Tuhan dulu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas diri-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, biarlah melalui cerita firman Tuhan minggu ini kami boleh belajar menjadi anak-anak yang taat terhadap perkataan-Mu, bahwa kami juga belajar taat kepada papa mama kami, kepada guru kami, dan juga kepada orang tua, orang lain yang lebih tua daripada kami. Terima kasih Tuhan, dapatkan penghidupan kami 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Sidang anak-anak kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.